Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, melanjutkan pembahasan kemarin tentang alih media. Hari ini kita akan membahas mengenai pelestarian alih media. Nah, pelestarian ini kan menjadi suatu hal yang penting ya. Kita tahu bahwa pelestarian bahan pustaka itu secara umum memiliki dua unsur utama. Yang pertama adalah pelestarian dalam bentuk fisik, dan yang kedua adalah pelestarian nilai informasi. Nah, berkaitan proses pelestarian dalam bentuk fisik ini bisa dilakukan dengan cara penanganan, pemeliharaan, perawatan, pengawetan ataupun perbaikan. Nah, sementara untuk pelestarian nilai informasi ini bisa dilakukan dengan alih huruf, alih bahasa ataupun alih media. Bahwa alih media perpustakaan ini bisa dilakukan pada bahan pustaka yang bersifat nilai sejarah atau naskah kuno ataupun buku langka. Nah, bahan pustaka ini memiliki kondisi fisik yang sudah rapuh sehingga perlu dilakukan pelestarian alih media seperti itu. Nah, tentu kita tahu bahwa banyak sekali perpustakaan yang mungkin menyediakan layanan fotokopi seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa kegiatan fotokopi ini biasanya akan semakin merusak fisik bahan pustaka, sehingga perpustakaan ini perlu memiliki atau harus mempunyai kebijakan membuat salinan dalam bentuk alih media yang berbentuk digital guna sebagai melestarikan informasi bahan pustaka. Oke, di topik pembahasan kali ini kita akan membahas dua topik ini, yaitu pelestarian bentuk makro dan mikro media audiovisual. Nah, pelestarian bentuk mikro ini terkait tentang pemeliharaan bentuk mikro, pemeliharaan CD-ROM dan media penyimpanan. Sedangkan pelestarian media audiovisual ini nanti berkaitan dengan media yang tidak diproyeksikan, fotografi, penyimpanan peta dan blueprint, kemudian media slide dan penyimpanan dan pemeliharaan media yang ada di perpustakaan. Nah, berkaitan dengan pembahasan tadi, topik pembahasan bahwa pelestarian alih media ini acap kali berpotensi yang menimbulkan pelanggaran ya terhadap hak cipta. Namun perlu diingat bahwa perpustakaan sebagai lembaga publik ini tidak hanya memberikan layanan informasi saja, namun juga harus mempunyai tugas utama melestarikan hasil ciptaan manusia agar hasil karya cipta tersebut masih dapat dimanfaatkan atau diberdayakan sepanjang masa seperti itu. Nah, terkait pelestarian bentuk mikro, bahwa pelestarian bahan pustaka ini kan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan kandungan informasi atau intelektual ya maupun fisik asli suatu koleksi. Nah, pelestarian kandungan informasi biasanya dilakukan dalam rangka menghemat tempat dan juga menyelamatkan fisik asli dokumen dari seringnya kegunaan yang tinggi oleh pengguna. Kemudian tentunya perpustakaan ini harus memiliki jalan lain dalam mengalihkan bukunya atau bentuknya seperti itu. Nah, alih media digital ini merupakan salah satu kegiatan melestarikan khasanah budaya bangsa ya. Dan dengan cara mengalih bentuk ke bentuk asli ke bentuk media digital, maka alih media ini bisa dikatakan sebagai proses digitasi. Nah, apa sih proses digitasi ini? Proses digitasi itu merupakan proses alih media dari media cetak seperti buku, foto, koran ataupun yang lainnya, gambar ke dalam bentuk data digital yang dapat direkam ataupun dapat disimpan sehingga nanti dapat diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam dalam pelestarian alih media ini ada bentuk mikro ya. Dalam bentuk mikro ini terdapat beberapa bentuk ya. Yang pertama, bentuk mikro ini sangat mudah tergores dan sobek ya jika kita penanganannya itu kurang hati-hati dalam penanganan, karena salinan bentuk mikro ini sering digunakan dalam perpustakaan, maka cara penyimpanannya itu tidak dengan cara
cara penyimpanannya itu tidak dapat disamakan gitu loh dengan cara penyimpanan master negatif. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pemeliharaan bentuk mikro seperti itu? Yang pertama adalah adanya penanganan, kedua penggunaan, dan yang ketiga adalah penyimpanan. Nah, penanganan di sini perlu diperhatikan bagaimana sih misal microreader itu dibersihkan agar tetap baik dan dapat dilindungi mikrofilm dari kerusakannya, dari debu, kotoran ataupun yang lainnya. Nah, hal inilah yang perlu dilakukan oleh seorang pustakawan. Kemudian penggunaan di sini bahwa di setiap perpustakaan kan memiliki jumlah dokumen ya atau buku yang disimpan, dan ini dapat digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu setiap dokumen langka itu harus menjadi sebuah aset tersendiri bagi perpustakaannya, sehingga pihak perpustakaan itu akan menjaga sebaik mungkin koleksi yang ada di sana. Kemudian penyimpanan di sini bahwa mikrofilm ini memiliki daya tahan cukup lama, kurang lebih selama 100 tahun apabila disimpan dalam suatu ruangan dengan suhu yang baik. Jadi waktu penyimpanan ini sebaiknya dijaga agar tidak tidak terkena sinar matahari secara langsung dan tidak terlalu lembab ataupun temperatur yang cocok seperti itu. Nah, seperti halnya bahan film kan mengandung elektronis statis ya. Nah, yang membuat kepingan tersebut akan menarik debu seperti itu, sehingga bagaimana sih cara penyimpanan penyimpanan mikrofilm seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian pemeliharaan CD-ROM. Nah, CD-ROM ini merupakan sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik disk yang dapat menyimpan data. Nah, CD-ROM ini bersifat read only. Read only maksudnya gimana sih? Yaitu hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulisi. Nah, seperti itu. Jadi penyimpanan dalam CD-ROM itu pasti mempunyai sebuah keunggulan ya. Yang pertama adalah dia memiliki sarana penyimpanan informasi yang berkapasitas tinggi, kemudian memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga adalah tahan terhadap gangguan elektromagnetis. Yang keempat adalah bagi perpustakaan, yaitu CD-ROM akan mempermudah pembuatan katalog, seperti itu pengolahannya. Kemudian selanjutnya yaitu mempercepat penerbitan. Nah, adapun kekurangan di dalam sebuah kegiatan, pasti setelah keunggulan pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan ini informasi digital yang sudah terekam di CD-ROM ini tidak dapat dihapus atau ditambah pemakaiannya, tetapi hanya dapat dibaca oleh para pengguna atau pemakai. Nah, inilah keunggulan dan kekurangan dari CD-ROM itu. Kemudian media penyimpanan data. Media penyimpanan data ini merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan data atau program di mana data yang disimpan tersebut dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer atau PC seperti itu. Nah, media penyimpanan data ini dibagi menjadi dua ya, ada internal storage dan external storage. Nah, media penyimpanan utama ini ada RAM dan ROM. RAM itu apa sih? Random Access Memory ya. Ini merupakan data bahwa data yang tersimpan pada RAM ini bersifat tidak permanen. Artinya data yang tersimpan saat ada data yang tersimpan itu ketika saat ada arus listrik atau komputer dalam keadaan aktif. Jadi jika tidak ada arus atau komputer dalam keadaan mati, maka data pun akan hilang dan tidak tersimpan lagi. Kemudian kalau ROM ini memori baca saja dari komputer, artinya data yang tersimpan dalam ROM ini hanya bisa dibaca saja. Jadi ROM ini berisi data atau program dasar dari pembuatnya atau pabriknya. Nah, ROM ini juga berfungsi untuk mengatur proses dari masukan atau keluarnya sebuah data. Nah, cara merawat media penyimpanan internal storage ini gimana sih? Yaitu yang pertama kita harus memeriksa secara rutin pemasangan RAM dan ROM, apakah sudah terletak pada slot atau tempat yang posisi yang benar, seperti itu. Kemudian cara mengatur BIOS.
Nah, ini agar menghindari melakukan booting komputer secara langsung dari disket seperti itu. Seperti teman-teman kalau laptopnya itu berwarna hitam gitu, ada tulisan-tulisan pemrograman. Nah, inilah terjadinya booting ya. Kemudian yang kedua, media penyimpanan cadangan atau external storage. Contohnya seperti apa sih? Ada hard disk, magnetic disk, optic disk atau flash disk yang teman-teman punyai itu. Nah, cara merawat media penyimpanan ini yang untuk floppy disk atau disket ini harus dihindari dari terkenanya debu dan disimpan pada box disket. Nah, sebaiknya media ini harus selalu dalam keadaan terlindungi. Hal ini gunanya untuk melindungi terkena virus komputer. Nah, untuk piringan CD atau DVD ini harus dihindarkan ya di permukaan dari debu. Kemudian selalu ditempatkan pada box CD jika sedang tidak dipakai, bahwa yang sebenarnya sama-sama harus terhindar dari debu seperti itu. Kalau flash disk ini jangan lupa untuk selalu menutup penghubung USB-nya, karena ketika flash disk itu tidak ada tutup gitu kan, itu nanti debu itu akan masuk ke ke flash disk itu, sehingga akan mengakibatkan kerusakan. Itu. Kemudian pelestarian media audiovisual. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini dapat mengalami bahan pustaka berbasis cetak dari kerentanan terhadap risiko rusak karena usia. Nah, penanganan yang selain itu, penanganan yang keliru itu juga akan menyebabkan kerusakan dan metode dan ruang penyimpanan yang tidak tepat, vandalisme dan kelembapannya ini akan merusak ataupun ini loh pelestarian media audiovisual, pemanfaatannya itu kan. Itu. Kemudian media yang tidak terproyeksikan, bahwa maksud dari media yang tidak diproyeksikan ini dapat dimanfaatkan ya sebagai sebagai bahan medium. Jadi media yang tidak diproyeksikan ini salah satunya bahan medium yang tidak diproyeksikan dapat dimanfaatkan sebagai medium untuk mengkomunikasikan sebuah informasi. Medium ini merupakan medium yang relatif murah ya jika tidak dibandingkan bahan visual yang diproyeksikan seperti transparasi, slide atau film. Nah, tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi, bahwa medium ini juga sangatlah penting. Contohnya apa saja sih bahan-bahan medium bahan visual yang tidak diproyeksikan dalam klasifikasi? Ini ada gambar diam, ada gambar grafis, ada realia dan model. Nah, gambar diam ini merupakan gambar foto yang menyerupai gambar foto dan gambar yang merupakan representasi dari suatu objek dan peristiwa. Nah, gambar diam ini bisa menerjemahkan informasi yang bersifat abstrak dan menjadi lebih konkret gitu loh, lebih kuat seperti itu. Nah, keuntungannya buat apa sih kalau ini selain gini sebelum keuntungan. Jadi ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memanfaatkan medium visual atau poster foto. Nah, ini yang pertama yaitu harus memproduksi sendiri berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian melakukan manfaat bahan yang ada yang dapat diperoleh dari buku, jurnal ataupun yang lainnya. Nah, kemudian keuntungan dari gambar diam ini mudah diperoleh di buku teks, majalah, koran, katalog, kalender itu kan. Kemudian gambar diam ini tidak memerlukan alat khusus atau perangkat keras dan tenaga listrik ya kan. Kita bisa melihat langsung. Nah, kekurangannya gambar diam ini hanya keterbatasan medium gambar ini jika berukuran terlalu kecil, ini akan mengganggu proses pemahaman pesan dan informasi. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu untuk mengatasinya, kita perlu diperbesar ketika membacanya. Bisa menggunakan
apa istilahnya pembesar itu, alat pembesar itu. Nah, kemudian bahan-bahan grafis. Bahan-bahan grafis ini dapat dipergunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi melalui gambar diam, diagram, cat, grafik, poster, dan kartun. Nah, gambar ini bisa berbentuk sketsa yang berisi garis-garis yang membentuk orang, tempat, objek, dan konsep tertentu. Nah, gambaran ini akan lebih representatif jika dibandingkan dengan sketsa karena garis-garisnya yang lebih banyak dan akurat, sehingga hal ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian prinsip desain gambar diam dan bahan grafis dalam membentuk medium visual ini perlu juga ya diterapkan beberapa prinsip desain visual agar informasi yang ada di dalamnya itu mudah dipahami dan dapat menarik untuk dipelajari. Nah, prinsipnya desain visual itu seperti apa sih? Yaitu tentang kesederhanaan. Kesederhanaan ini harus memuat informasi yang penting saja dengan memberikan huruf dan garis tebal, informasi yang sangat detail. Nah, ini bisa dibuat dengan huruf lebih kecil dan tipis. Nah, kemudian kesatuan. Kesatuan ini ada hubungan seluruh unsur visual dengan membuat seluruh unsur visual berbeda dalam satu kesatuan yang memperlihatkan hubungan antara garis, bentuk, gambar ini saling sama-sama gitu loh. Kemudian penekanan. Penekanan ini lebih kepada melalui ukuran, warna, bentuk itu. Kemudian keseimbangan ini berkaitan dengan penempatan unsur visual dalam penelusuran medium visual. Bentuk, garis, ruang, struktur, dan warna inilah yang akan menjadi sebuah prinsip desain visual. Kemudian fotografi. Fotografi ini merupakan bentuk fotografi yang paling tidak benda-benda fotografi ini terbentuk paling tidak dari 2 lapis. Nah, ada 2 lapis. Lapis pertama adalah penyandang bayangan gambar terbuat dari bahan gelatin. Yang kedua adalah lapis penunjang terbuat dari kertas atau plastik. Nah, kemudian teknik penyimpanan. Teknik penyimpanannya ini ada 3, film cetakan dan film negatif, di mana film ini disimpan dalam kantong yang terbuat dari plastik tebal dengan amplop khusus yang bebas asam. Nah, kemudian kalau negatif dan slide kaca, ini disimpan secara tegak dalam kotak bebas asam yang tertutup. Nah, maka map itu bisa secara terpisah dibuat sebelum atau dalam jaket terlindung film atau disimpan dalam kertas hitam, itu bisa. Kemudian album yang kita bisa ketemui ya seperti gambar di sini, ini menjadi sebuah teknik penyimpanan foto itu. Kemudian penyimpanan peta dan blueprint. Nah, pelestarian koleksi peta. Peta ini kan merupakan salah satu jenis bahan pustaka yang sangat berguna ya untuk berbagai macam kepentingan, misal penelitian, pendidikan, bisnis atau sebagainya. Karena pentingnya peta ini merupakan salah satu koleksi perpustakaan yang perlu dirawat gitu loh. Nah, peta ini memiliki ukuran dan bentuk yang beragam sehingga perlu penyimpanan dan perawatan tersendiri. Nah, itu pelestarian bahan koleksi peta ini berfungsi arsip merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dan geografis. Nah, peta ini bisa dikatakan sebagai bahan pustaka yang unik karena memang isinya juga menarik gitu kan. Nah, cara penyimpanan peta dan blueprint ini yang pertama adalah bentuk lemari dan rak itu harus disesuaikan. Kemudian letak rak hendaknya itu sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh penggunanya. Kemudian bahan dasar terbuat dari kayu yang baik dan berisi baja. Nah, untuk pembersihan permukaan ini pelaksanaan pembersihan menjadi suatu pelaksanaan pembersihan ini menjadi suatu langkah awal dari upaya pelestariannya. Jadi ada beberapa cara pembersihan permukaan itu tergantung kepada mudah tidaknya koleksi tersebut apakah rusak atau tidak. Nah, misal membuka gulungan atau lipatan dokumen, kemudian diusahakan agar semua sudut-sudut itu tidak sobek gitu kan.
bisa terselamatkan, dan kemudian tidak menggosok-gosok permukaan yang tidak kotor. Nah, ini nanti akan menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Kemudian media slide. Slide ini merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan oleh perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Nah, pemakaian proyektor ini pertama kali dilakukan oleh Athanasius Kirchner pada tahun 1646. Nah, sungguh lama sekali ya, sampai sekarang pun kita masih menggunakan yang namanya slide gitu kan. Nah, macam-macam slide ini ada laser slide dan slide 2x2. 2x2 inci. Nah, itu kesemuanya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian penyimpanan dan pemeliharaan media penunjang di perpustakaan. Nah, cara penyimpanan media agar terhindar dari kerusakan ini ada beberapa ya. Misal bahan kertas ini harus disimpan pada tempat yang jauh dari panas, sinar matahari, terus permukaan dan piringan kertas itu sering dipegang. Nah, itu hal yang harus harus diperhatikan. Kemudian kalau bahan film ini bila terkena matahari akan menimbulkan keretakan atau meleleh ya, noda, dan warna akan semakin pudar. Nah, sehingga film sebaiknya disimpan dalam bungkus yang disediakan produsen. Kemudian bahan magnetik atau tape, pita tape atau disk atau plastik. Nah, ini harus dipasang rel atau guna untuk kencang ya, dan disimpan secara vertikal, dan harus dijauhkan dari yang namanya mina, debu ataupun kotoran. Kemudian bahan plastik. Kalau bahan plastik ini harus disimpan secara rata agar tidak melengkung atau tertekuk ya kan, sehingga kemudian juga harus dihindari dari panas ataupun simpan dalam kantong pelindung. Nah, dalam penyimpanan atau pemeliharaan media penunjang di perpustakaan ini ada dua sistem yang saling berkaitan, sistem penyimpanan media informasi. Dan di sistem ini ada dua, ada sistem akses terbuka dan tertutup. Nah, kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Untuk penggunaan sistem ini sangat tergantung dari kondisi perpustakaan yang ada. Nah, selain itu, sistem ini juga dapat digunakan secara terpadu, sehingga terserah mau perpustakaan mau menggunakan sistem terbuka ataupun tertutup seperti itu. Mungkin itu materi hari ini terkait pelestarian bahan alih media. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.